Dan ini bukan teori. Kalau persepsi kalian sudah cukup peka, kalian pun bisa mendeteksi hal-hal semacam ini. Itulah kenapa seorang sadhaka atau praktisi laku spiritual cenderung dianjurkan untuk menjadi vegetarian. Karena dengan mereka lah kita bertransaksi nafas. Ada juga yang disebut runana banda. Pencapaian mereka justru melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Sobat bijak, kita lanjut ke bagian Astanga Yoga yang kedua, yaitu niyama, yang berarti disiplin diri. Ini mengacu pada pembentukan kualitas internal dan kesejahteraan mental, membuat kita jadi lebih mudah untuk fokus dan bahagia, serta berpendirian teguh, lebih memahami diri sendiri, dan hidup tanpa beban. Untuk itu, ada 5 aspek pada laku niyama yang perlu diperhatikan, yaitu soca, santosa, tapas, swadhyaya, dan iswara pranidhana. Kita bahas dari yang pertama, yaitu soca, yang berarti penyucian atau pemurnian, mengacu pada kesadaran untuk menjaga kemurnian lapisan badan fisikal, lapisan badan mental, hingga lapisan badan energi kita. Tapi ini bukan berarti bahwa kita harus mengisolasi diri, menghindari berbagai hal, berbagai aktivitas, dan menjaga jarak dengan sosial agar tidak terkontaminasi noda, supaya jadi suci setiap saat dan sepanjang hari. Tidak, itu tidak praktikal dan tidak realistis. Soca lebih mengacu pada kondisi yang perlu kita upayakan, agar ketika kita hendak bermeditasi, tidak ada aspek-aspek fisikal dan mental, dan juga energi yang menggoyahkan konsentrasi. Dan supaya bisa dipahami dengan lebih komprehensif, maka perlu terlebih dahulu aku terangkan hal-hal yang bisa menyebabkan ketidakmurnian itu, yang tentunya banyak sekali, tapi aku usahakan menjelaskannya secara koheren, sehingga dari sedikit gambaran yang aku berikan nanti, kalian pun bisa mengembangkan pemahaman kalian sendiri. Kita mulai dari yang paling sederhana seperti debu, kuman, bakteri, dan zat-zat kimia atau bahan perawatan tubuh yang tidak alami. Hal-hal semacam ini, meskipun terkesan sepele, tapi kalau tidak diantisipasi dan ditanggulangi dengan seksama, bisa menyakiti, juga merusak kealamian lapisan badan fisikal kita, seperti jadi gatal, iritasi, dan gangguan kesehatan kulit lainnya. Lalu ada juga yang bisa terserap ke dalam tubuh dan menjadi toksin. Bahkan bisa juga mengacaukan fungsi organ sensor kita. Atau dengan kata lain, ketidakmurnian lapisan badan fisikal ini selain bisa menyebabkan gangguan kesehatan fisikal, juga bisa menyebabkan distorsi pada batin kita dan mengurangi kepekaan persepsi panca indera kita. Yang mana hal-hal semacam ini bisa kita peroleh dari berbagai cara, seperti paparan udara yang tidak bersih, sentuhan yang sembarangan, dan yang paling signifikan adalah dari apa yang kita konsumsi, baik itu obat-obatan ataupun minuman dan makanan kita sehari-hari. Semua hal ini memang tak bisa kita hindari, tapi bisa disadari dan ditanggulangi. Dan sebelum kita masuk ke cara penanggulangannya, kita elaborasi dulu perihal makanan. Karena apa yang terserap dari makanan dampaknya sangat signifikan terhadap ketidakmurnian berbagai lapisan badan kita. Seperti makanan olahan yang dicampur dengan bahan-bahan yang tidak alami. Juga makanan yang tidak segar atau yang diawetkan, dan juga daging. Dan dalam konteks ini, yang bisa paling mengganggu kemurnian kita adalah daging. Karena tentunya berasal dari hewan, dan hewan adalah makhluk yang sudah memiliki naluri, watak, bahkan emosi. Tapi bukan berarti ini mengacu pada perihal dosa apabila kita memakannya. Bukan seperti itu maksudku. Ini hanya berarti bahwa sistem mereka sudah cukup kompleks. Bahkan sel mereka pun mengandung lebih banyak memori. Apalagi pada saat mereka dipotong dan meregang nyawa. Bayangkan emosi mereka yang berkecamuk dan frekuensi energi seperti apa yang terbentuk pada momen itu. Dan ini bukan teori. Kalau persepsi kalian sudah cukup peka, kalian pun bisa mendeteksi hal-hal semacam ini, yang kalau mau dijelaskan secara terperinci,
Perkara bagaimana memori dari daging itu bisa mempengaruhi mentalitas kita, ceritanya akan sangat panjang. Untuk itu, kita akan ulas garis besarnya saja. Intinya adalah, kalau kita makan makanan yang memiliki sistem jaringan yang lebih kompleks, akan semakin lama dan semakin rumit pula proses pencernaannya, yang berarti akan semakin merepotkan bagi sistem kita dan menguras banyak energi untuk menuntaskan pencernaan itu. Dan itulah sebabnya orang jadi cenderung lesu atau ngantuk sehabis makan, yang mana itu bisa kita jadikan tanda bahwa kualitas energi dari makanan yang kita makan bersifat tamasik. Sementara kualitas energi yang kita perlukan untuk mendukung spiritualitas kita adalah yang sifatnya satwik, yaitu yang murni, memberikan kesegaran dan keseimbangan. Selain itu, selain berpengaruh pada energi, makanan yang memiliki sistem jaringan yang lebih kompleks mengandung memori yang lebih kompleks juga. Dan memori-memori itu akan terserap ke dalam lapisan badan mental kita. Semakin kompleks memorinya, akan semakin mengganggu mentalitas kita. Bisa bikin susah konsentrasi, bahkan terkadang bisa juga mempengaruhi watak dan gejolak emosi. Itulah kenapa seorang sadhaka atau praktisi laku spiritual cenderung dianjurkan untuk menjadi vegetarian. Bukan karena menganggap bahwa makan daging atau makhluk bernyawa itu dosa. Kalau mau menggunakan sudut pandang semacam itu, bahkan tumbuhan pun bernyawa, iya kan? Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tumbuh dan hidup. Lebih-lebih, eksistensi tumbuhan itu jauh lebih signifikan untuk keberlangsungan hidup kita. Karena dengan merekalah kita bertransaksi nafas. Kita membutuhkan oksigen yang mereka produksi, dan mereka membutuhkan karbon dioksida yang kita hembuskan. Tapi sayangnya, oleh karena sifat alami dari ekosistem, kita pun perlu menjadikan mereka sebagai makanan kita untuk menutrisi dan menjaga kebugaran badan kita, wadah kita. Jadi, ini tidak ada urusannya dengan dosa atau pandangan diskriminatif yang menganggap makan daging adalah hal yang keji dan salah. Tidak. Selama perilaku konsumsi kita tidak berlebihan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem, tidak ada yang salah dengan itu. Anjuran para yogi terhadap para sadhaka untuk menjadi vegetarian semata-mata karena kesadaran bahwa tumbuhan memiliki sistem jaringan yang jauh lebih sederhana dari hewan. Konten memorinya juga sangat sederhana, sehingga tumbuhan akan jadi lebih mudah dicerna. Dan karena mengandung lebih banyak zat bergizi yang beragam, serta kadar air yang lebih tinggi, tumbuhan juga akan memberi lebih banyak manfaat bagi kesehatan dan menyegarkan badan, serta lebih banyak memberi asupan energi ketimbang mengurasnya. Dan inilah yang juga bisa menjadi salah satu indikasi bahwa makanan yang kita makan itu berkualitas satwik. Kemudian, selain dari daging, ada lagi bentuk memori lainnya yang perlu aku jelaskan, karena pengaruhnya yang jauh lebih signifikan, yaitu memori karmik seperti samskara atau kesan mental yang merupakan residu karma kita. Ada juga yang disebut runana banda, yang juga merupakan bagian dari memori karmik yang biasanya terbentuk oleh gejolak emosi seseorang atau sesuatu yang bisa tertinggal pada suatu benda atau ruangan, lalu bertransmisi melalui sentuhan fisikal, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Itulah kenapa dalam suatu kebudayaan yang dipengaruhi ajaran spiritual, seperti di India dan beberapa suku di Nusantara, originalnya tradisi salam itu dilakukan dengan anjali mudra. Orang Bali menyebut sikap itu dengan istilah panganjali, sedangkan di India istilahnya adalah namaskar. Tidak ada tradisi berjabat tangan, apalagi cipika-cipiki dan berpelukan dalam suatu pertemuan. Sungkeman pun hanya perlu dilakukan pada orang-orang tertentu yang dituakan dan memiliki kebijaksanaan. Bahkan menyentuh suatu benda pun mestinya tidak dilakukan sembarangan. Tapi bukan berarti tradisi semacam ini menunjukkan sikap anti terhadap kedekatan atau keakraban. Justru kalau dilakukan dengan sadar, apalagi dengan empati, sikap panganjali bisa menumbuhkan koneksi yang jauh lebih mendalam. Karena ini merupakan mudra untuk penyatuan energi dan kesadaran. Sementara di saat yang bersamaan, kita juga bisa meminimalisir terjadinya transaksi runana banda yang berlebihan.
yang mestinya tidak disepelekan. Karena jenis memori semacam ini selain bisa mengacaukan mentalitas dan mempengaruhi gejolak emosi, bisa juga mempengaruhi kecenderungan sikap dan aksi kita, mendistorsi kesadaran kita, menurunkan kemampuan kita berkonsentrasi dan mengendalikan diri. Bayangkan saja, kalau daya konsentrasi itu terganggu saat kita sedang berkendara misalnya, bukankah bisa saja terjadi kecelakaan? Atau kalau sampai sulit mengendalikan emosi saat berinteraksi dengan orang lain, bukankah bisa terjadi perkelahian atau bahkan pembunuhan? Begitu juga saat bermeditasi. Mustahil keadaan meditatif itu bisa dialami tanpa konsentrasi. Maka inilah tujuan dari laku soca, yaitu untuk meminimalisir, bahkan kalau bisa sama sekali memurnikan diri dari kontaminasi organisme-organisme yang merugikan, zat beracun, memori karmik, termasuk suatu frekuensi energi yang berkemungkinan mengacaukan mentalitas kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau sudah terkontaminasi? Banyak. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu rajin mandi. Tapi mandilah dengan air jernih yang mengalir, seperti air shower atau air yang diguyurkan ke ubun-ubun hingga mengalir dan membilas sekujur tubuh, bukan dengan berendam di bak mandi. Dan usahakanlah menggunakan peralatan mandi yang organik. Hindari yang berbahan kimia. Dan kalau kalian perlu mandi lebih sering akibat ketempelan runana banda yang tergolong ringan, yang biasanya ciri-cirinya adalah kalian jadi resah dan gelisah, atau bahkan susah tidur karena alasan yang tak jelas, maka mandilah. Cukup dengan air jernih saja. Guyurkan air itu terus-menerus ke ubun-ubun secara perlahan, dan pusatkan perhatian kalian pada setiap aliran air yang mengalir di sekujur tubuh kalian. Tidak perlu membayangkan apapun, nikmati saja proses itu sampai kalian merasa tubuh kalian jadi lebih segar dan lebih enteng. Lalu untuk kasus ketempelan memori atau runana banda yang lebih bandel, yang kadang bisa bikin orang jadi emosi dan kalap tak karuan, bahkan sampai jatuh sakit, apalagi yang sakitnya tidak terdeteksi oleh medis, bisa dengan ritual melukat seperti yang sering dilakukan oleh orang Bali. Bisa juga dilakukan dengan mandi di laut, di sungai, atau di air terjun, dan di pancoran, terutama yang disakralkan. Atau kalau tahu tata caranya, bisa juga dengan ritual mandi kembang yang dilakukan secara mandiri. Selain itu, laku soca atau cleansing yang lebih mendalam bisa kita lakukan dengan asana yang dikombinasikan dengan pranayama, dan pranayama yang dikombinasikan dengan mudra, atau bisa juga dengan mantra. Dan lebih bagus kalau bisa mengkombinasikan semuanya. Hanya saja, ini perlu dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian, dan akan lebih baik kalau dilakukan di bawah bimbingan seorang guru atau setidaknya instruktur yang ahli. Karena kalau asananya sampai salah gerak, pranayamanya sampai salah porsi, mudranya salah simpul, mantranya salah ucap, apalagi sampai salah kombinasi, ini justru bisa mengakibatkan hal-hal yang merugikan. Tapi kalau kalian merasa punya kecerdasan dan kemampuan yang cukup untuk memahami dan meniru tutorial-tutorial yang ada, tentu tidak ada salahnya untuk mencoba. Sobat bijak, kita ke aspek niyama yang kedua, yaitu santosha, yang berarti perasaan terpenuhi atau keterpuasan, yang kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah fulfillment. Yang mana ini bukan mengacu pada keadaan yang kita alami setelah kita bisa memiliki atau mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang kita dambakan, melainkan mengacu pada kondisi mental dan emosi yang kita bentuk dengan kesadaran. Kesadaran bahwa saat ini kita sedang hidup, dan itulah yang terpenting. Apa artinya semua yang kita miliki kalau kita tidak hidup untuk menikmatinya? Maka bila ingin hidup itu nikmat, caranya bukan dengan berangan-angan, lalu berharap angan-angan itu akan terwujud. Siapa yang bisa memastikan bahwa kita akan terus hidup di masa depan? Di masa dimana kita berharap angan-angan itu menjadi kenyataan? Tidak ada. Kita bahkan tidak tahu apakah besok kita masih akan bernafas dan bangun pagi. Iya kan? Maka sadarilah bahwa kita bukanlah makhluk abadi. Nyawa kita begitu rentan,
Maut bisa datang kapan saja, tapi itu tidak perlu dijadikan ketakutan. Justru kerentanan hidup ini mestinya dijadikan landasan untuk menikmati hidup seutuhnya, setiap saat, selagi sempat. Untuk hadir seutuhnya saat ini, menikmati secara total setiap momen yang kita alami saat ini. Setiap hirupan dan hembusan nafas yang membuat kita hidup saat ini. Karena nafas inilah kita masih bisa melakukan dan mengalami banyak hal. Ya, mungkin saat ini kita masih punya banyak tanggungan hutang. Untuk biaya sehari-hari pun masih kurang, sementara kesempatan kerja pun terbatas. Belum lagi kalau dalam kondisi seperti itu, salah satu orang yang kita sayangi jatuh sakit dan membutuhkan perawatan intensif secara berkala, dan banyak lagi masalah yang lainnya. Tapi apakah kita mesti menyikapinya dengan menjadi panik, resah, marah, dan menderita? Apakah dengan sikap seperti itu bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik? Tidak kan? Justru masalahnya akan bertambah. Bukankah begitu? Maka, bukankah semestinya ketika situasi dan kondisi eksternal kita sedang kacau balau, kita berusaha sebisanya untuk membuat situasi dan kondisi internal kita, mental kita, emosi kita menjadi setenang mungkin. Walaupun dengan begitu, kita tidak serta-merta bisa merubah keadaan, tapi setidaknya keadaan tidak menjadi lebih buruk karena sikap kita yang salah. Di samping itu, kita pun bisa berpikir lebih jernih untuk menemukan solusi. Iya kan? Mungkin ada yang berpikir kalau aku mudah bilang begini karena aku tidak sedang mengalaminya. Ada yang berpikir seperti itu. Tidak apa. Maka ketahuilah, contoh kasus yang aku gambarkan tadi sebenarnya adalah rangkuman dari kisahku sendiri, supaya kalian bisa mengerti bahwa apa yang aku sampaikan di sini bukanlah sekedar teori, supaya ini juga bisa jadi bukti nyata bahwa untuk menjadi bahagia, kita tidak perlu menunggu sampai kita mencapai semua harapan kita, yang belum tentu juga akan terjadi. Tapi jangan menyalahartikan ini sebagai sikap pesimis. Ini adalah sikap yang realistis. Dan tentu, apapun keadaannya, kita mesti tetap berjuang. Tapi berjuanglah dengan memahami bahwa sampai kapanpun, selagi kita hidup, permasalahan itu akan terus datang silih berganti. Bahkan bisa menghajar kita bertubi-tubi. Tapi menderita atau bahagia, sikap kitalah yang menentukannya. Maka sadarilah, tidak ada yang lebih berharga dari apa yang sudah ada dan tersedia saat ini. Karena itulah yang paling bisa kita nikmati, terutama nafas. Satu ini saja, kalau bisa kalian syukuri lebih dari apapun, barulah kalian benar-benar bisa mengalami apa yang disebut santosha. Kemudian aspek ketiga dari niyama adalah tapas, yang secara harfiah berarti panas yang membara, yang mengacu pada semangat yang menggebu, kebulatan tekad, atau konsistensi. Tapas adalah salah satu bentuk sikap yang mestinya secara sadar kita tumbuhkan di dalam diri. Karena upaya apapun tidak akan mencapai taraf yang signifikan, apalagi kesuksesan, kalau kita melakukannya secara anget-anget tayayam. Cuma semangat di awal saja, dan tidak tahan lama, malah berhenti di tengah jalan dan berharap bisa mengalami apa yang dialami orang-orang yang mencapai kesuksesan. Mana bisa? Maka sadarilah bahwa setiap gunung pasti ada lereng dan kakinya. Butuh proses untuk mendaki sampai ke puncaknya, dan butuh semangat juang yang tinggi yang tanpa henti untuk melakukannya. Itulah tapas. Sobat bijak, kita lanjutkan aspek yang keempat, yaitu swadhyaya, yang berarti observasi mandiri, merupakan upaya untuk lebih memahami kehidupan dan diri sendiri melalui pengamatan secara mandiri. Dan ini adalah upaya yang sangat penting bila kalian ingin mengalami kesejahteraan yang lebih mendalam
baik itu terkait fisikal, mental, lebih-lebih bila kalian juga ingin mengalami realisasi diri sejati yang adalah spiritual. Karena inilah, aku sering bilang, jangan percaya, tapi jangan juga tidak percaya, melainkan alamilah sendiri, karena itulah cara yang paling tepat untuk menjadi tahu. Karena percaya hanya berarti bahwa kalian telah menarik kesimpulan untuk sepakat atau merasa cocok dengan suatu pendapat, atau gagasan, atau cerita, atau cara orang lain. Maka tidak percaya hanya berarti sebaliknya. Kedua sikap ini tidak membuat kalian mengetahui kebenarannya. Mungkin seseorang bisa membuktikan sesuatu pada kalian, entah dari hasil yang dia capai atau nasib yang dia alami. Tapi ketahuilah, setiap orang itu unik. Meskipun secara umum sistem operasinya sama, tapi setiap orang memiliki struktur karma yang berbeda-beda, yang akan membentuk wasana atau kecenderungan yang berbeda juga. Dan ini juga akan menimbulkan aksi-reaksi yang berbeda terhadap lingkungan di sekitarnya. Sederhananya, apa yang bisa orang buktikan melalui cara dan pengalaman mereka belum tentu akan terbukti dan kalian alami dengan hasil yang sama meskipun kalian mengikuti jalannya. Seperti halnya orang yang mengalami ruam dan gatal-gatal setelah makan telur. Bukan berarti telur itu akan menyakiti semua orang yang memakannya, ya kan? Telur itu hanya menyakiti orang yang alergi terhadapnya, tapi memberi nutrisi bagi orang yang tidak alergi. Dan kalau kalian percaya begitu saja pada orang yang alergi, sehingga kalian pun jadi tidak berani makan telur, bukankah kalian sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan nutrisi dari telur itu? Karena belum tentu juga kalian alergi terhadapnya. Sama halnya dengan orang yang percaya atau berkesimpulan bahwa semua pria tampan itu playboy, atau semua gadis cantik itu jutek dan matre, dan banyak lagi kesimpulan-kesimpulan picik lainnya dalam berbagai aspek kehidupan, yang mana hal yang sama juga terjadi dalam ruang lingkup agama. Sampai di sini, aku harap tidak ada yang salah paham. Aku bukan mendiskreditkan agamanya. Aku cuma mengamati sikap orang dalam menganut suatu agama. Dan maaf saja kalau aku harus berkata bahwa terlalu banyak kepercayaan dan kesimpulan tanpa didasari pengamatan dan pengalaman pribadi. Kebanyakan dari mereka cuma ikut-ikutan. Itulah kenapa tidak semua pengikut Krishna jadi sebijak Krishna. Tidak semua pengikut Yesus jadi selayaknya Yesus. Dan tidak semua pengikut Nabi Muhammad jadi setaat dan searif nabinya. Karena yang benar-benar bisa mentransformasi diri itu bukanlah doktrin, bukan iming-iming surga, bukan juga ancaman neraka. Yang benar-benar bisa mentransformasi diri adalah kesadaran. Dan kesadaran itu terbentuk dari hasil dari pengamatan dan pengalaman sendiri. Untuk itulah, sebagai langkah dasar, kita memang perlu menggali informasi itu secara seksama dari berbagai sumber, tapi bukan untuk dipercayai ataupun tak dipercayai, melainkan hanya sebagai referensi. Maka selebihnya, kalau memang berniat untuk mengetahui kebenarannya, lakukanlah juga pengamatan langsung terhadap aspek-aspek yang ingin diketahui. Lebih bagus lagi kalau bisa bereksperimen juga dalam pengamatan itu, yang tentunya itu tidaklah mudah. Itu membutuhkan kecermatan dan dedikasi yang tinggi. Tapi itu jugalah yang membuat seseorang jadi memiliki nilai lebih dalam hidupnya. Seperti halnya kalau kalian ingin memahami diri kalian sendiri. Cara yang paling mudah dan komprehensif untuk itu adalah dengan mempelajari secara mendalam tentang Panca Maya Kosha, yang gambaran umumnya sudah pernah aku ulas pada konten terdahulu. Tapi kalau mau memahaminya dengan lebih mendalam, kalian juga bisa melakukan pengamatan dan observasi terhadap setiap lapisan-lapisan badan kalian secara mandiri. Yang tentunya kedalaman pemahaman kalian itu bergantung pada kepekaan persepsi dan batin kalian. Dan untuk melatih kepekaan itulah praktik yoga dibutuhkan, yang memang tidak mudah. Tapi kalau kepekaan persepsi dan batin itu sudah mulai berkembang, kalian pun akan mulai memandang dan mengalami kehidupan ini dengan cara yang berbeda.
melihat kebenaran itu dari sudut pandang yang lebih jelas, memahami kebenaran itu tanpa distorsi oleh drama fisikal dan drama mental, serta merealisasi atau menyadari kebenaran tentang diri yang sejati. Dan inilah aspek niyama yang terakhir, yaitu Iswara Pranidhana. Secara harfiah, Iswara berarti yang Maha Kuasa, dan Pranidhana berarti berserah. Maka jelaslah, ini mengacu pada keberserahan kita terhadap Yang Maha Kuasa. Maka pahamilah bahwa kehidupan ini penuh dengan proses, dan setiap proses pada titik tertentu akan mengalami konsekuensinya. Dan konsekuensi inilah yang mesti kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Karena sejatinya, kita memang tidak punya kuasa untuk menentukan konsekuensi itu agar bisa benar-benar terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Dan berpikir bahwa semua pengalaman hidup itu mestinya terjadi sesuai harapan, itulah cikal bakal mental mengalami kekacauan, mengalami kekecewaan demi kekecewaan ketika kenyataannya tidak sesuai harapan. Lagi pula, kalau seseorang terlalu menaruh perhatian mereka pada hasil yang ingin mereka capai, mereka tak akan bisa fokus pada proses yang mestinya mereka lalui dengan seksama. Sehingga pastinya akan ada saja yang terlewatkan pada proses itu. Dan kalau prosesnya kurang, hasilnya pasti juga kurang. Sayangnya, begitulah kebanyakan orang. Padahal, kalau saja orang-orang lebih memusatkan perhatian mereka pada proses yang mereka lalui, lebih-lebih kalau mereka bisa menikmati proses itu, betapapun rumitnya, lalu mereka pun mau meningkatkan kualitas mereka untuk lebih memaksimalkan upayanya, bisa jadi kan pencapaian mereka justru melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Dan hal yang sama juga berlaku dalam sadhana.